Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat belajar. Di video kali ini, kakak akan membahas salah satu materi fisika yang sangat menarik, yaitu materi fluida statis, lebih khusus lagi yaitu materi tekanan hidrostatis. Sebelum kakak melanjutkan pembahasan ini, mari simak video berikut. Lanjut 10 meter. Sip. Nah, dari video tersebut, pernahkah kamu berenang di kolam yang dalam? Apa yang kamu rasakan? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Mengapa demikian? Nah, inilah yang akan kita pelajari melalui konsep tekanan hidrostatis. Pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian fluida statis. Sebenarnya apa sih fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Lalu selanjutnya apa itu fluida statis? Fluida statis adalah salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Selanjutnya yaitu massa jenis atau densitas, di mana massa jenis itu sendiri merupakan ukuran kepadatan yang dirumuskan sebagai perbandingan massa zat dengan volume zat tersebut, atau jika dituliskan dalam persamaan yaitu Rho sama dengan M per V. Selanjutnya yaitu tekanan pada fluida statis, di mana tekanan pada fluida statis ini yang pertama yaitu mengenai tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat dinyatakan dengan rumus P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, semakin besar gaya atau semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar tekanannya. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida statis atau diam dalam kedalaman tertentu. Rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis fluida, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman. Selanjutnya yaitu tekanan atmosfer, di mana tekanan rata-rata udara dalam keadaan normal di atas permukaan air laut dengan P0 sama dengan 101.325 Pascal atau setara dengan P0 sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 1 atmosfer. Selanjutnya yaitu tekanan Gauss dan absolut, di mana tekanan Gauss adalah selisih antara tekanan total absolut suatu titik ukur fluida dengan tekanan atmosfer. Sedangkan untuk tekanan absolut disebut juga dengan tekanan mutlak atau total semua titik ukur fluida. Nah, selanjutnya jika dinyatakan dalam persamaan yaitu P absolut sama dengan P Gauss ditambah P 0 atau tekanan atmosfer. Untuk kasus tekanan hidrostatis itu sama dengan tekanan Gauss atau P absolut sama dengan Rho GH ditambah P 0 atau tekanan atmosfer. Selanjutnya, alat ukur tekanan dapat dilihat di gambar yang sebelah kiri. Ini merupakan barometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan udara pada atmosfer. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini merupakan manometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan fluida dalam wadah tertutup. Selanjutnya yaitu
kita akan membahas hukum pokok hidrostatis, di mana dalam bejana berhubungan, tiap titik fluida dengan kedudukan yang sama terhadap acuan mempunyai nilai tekanan absolut atau mutlak yang sama. Jadi, jika fluida saat digabungkan dalam satu wadah seperti di gambar ini dan titik tercampur, maka fluida dengan massa terbesar akan berada pada lapisan paling bawah dan massa jenis terkecil ada pada lapisan paling atas. Sehingga dapat dilihat pada gambar berikut dan dapat dinyatakan dengan massa jenis A itu kurang dari massa jenis B dan kurang dari massa jenis C. Selanjutnya, hukum pokok hidrostatis juga dapat dinyatakan dengan persamaan PA sama dengan PB atau P0 atau tekanan atmosfer ditambah ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan tekanan atmosfer ditambah ρ2 dikali G dikali H2. Karena dilihat dari ruas kiri dan kanan ini sama-sama memiliki tekanan atmosfer dan G, maka bisa sama-sama kita hilangkan atau kita keluarkan. Sehingga menjadi ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Nah, jadi agar kita lebih memahami mengenai tekanan hidrostatis, ayo lakukan simulasi praktikum berikut ini. Berikut ini merupakan video simulasi dari PET Simulation mengenai materi tekanan hidrostatis. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu keran untuk mengisi bejana, sedangkan keran yang di bawah berfungsi untuk membuang fluida di dalamnya. Selanjutnya, ada alat untuk mengukur tekanan dari fluida dengan atmosfer. Kita aktifkan untuk satuannya menggunakan ammetrik. Lalu ada ruler yang bisa diaktifkan atau bisa menggunakan grid. Di sini sudah terlihat kedalaman yang terukur pada bejana yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Jadi, yang kita gunakan gridnya saja. Selanjutnya, di sini juga terdapat massa jenis fluida yaitu air sebesar 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengisi bejana dengan fluida sesuai dengan kedalaman bejana yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, selanjutnya kita letakkan alat ukur tekanan di atas bejana untuk mengukur tekanan udara. Selanjutnya, diletakkan pada kedalaman yang sudah ditentukan. Nah, dapat kita peroleh tekanan udara sebesar 101,325 kilopascal. Selanjutnya, untuk kedalaman 1 meter senilai 111,016 kPa. Lalu untuk kedalaman 2 meter 120,881 kPa. Dan yang terakhir yaitu 130,651 kPa. Nah, jadi jika sudah diperoleh semua tekanannya, maka fluida bisa kita buang ya, seperti di video tadi. Nah, selanjutnya untuk hasil datanya dapat kita lihat di tabel berikut ini. Nah, yang ada pertanyaan nih, jadi bagaimana sih hubungan antara kedalaman dan tekanan? Jadi, jika kita amati dari tabel ini, maka kita akan mendapatkan suatu grafik, yaitu seperti yang terlihat ya pada layar, ada grafik hubungan tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Nah, di mana dapat dilihat grafiknya naik. Jadi, semakin dalam kedalamannya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Agar dapat memahaminya lebih dalam, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal nih. Soalnya, di sebuah danau terdapat 2 ekor ikan. Ikan A berada pada kedalaman 4 meter, dapat dilihat ya dari gambar animasi berikut. 4 meter di bawah permukaan air. Nah, selanjutnya untuk ikan B itu dia berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Untuk massa jenis dari air dianggap 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, hitung tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan A dan ikan B. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tulis dulu terlebih dahulu, diketahuinya ada apa aja. Yang pertama ada ρ itu tadi senilai 1000 kg per meter kubik, lalu G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk ketinggian ikan A itu 4 meter,
kedalaman ikan B itu 10 meter. Nah, yang ditanya apa? Ditanya itu adalah P atau tekanan hidrostatis dari masing-masing ikan. Nah, penyelesaian untuk ikan yang A atau kita anggap dia sebagai P1 itu rho dikali G dikali H dan kita masukkan angkanya atau kita substitusikan ya. Jadi 1000 dikali 9,8 dikali dengan 4 sehingga hasilnya 39.200 Pascal. Nah, selanjutnya untuk tekanan hidrostatis pada ikan B atau itu adalah P2, kita masukkan rho dikali G dikali H2. 1000 dikali 9,8 dikali 10 sehingga hasilnya adalah 98.000 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis untuk kedalaman 4 meter itu 39.200 PA, sedangkan tekanan hidrostatis untuk kedalaman 10 meter adalah 98.000 PA. Nah, selanjutnya ini bisa dicoba kerjain ya soalnya. Jadi ada soal seorang penyelam sedang melakukan latihan di laut. Ia berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut yang massa jenisnya 1025 kg per meter kubik. Di saat yang sama, temannya juga berada di dalam kolam renang dengan kedalaman yang sama yaitu 10 meter, tetapi berisi air tawar sehingga massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, pertanyaannya apa? Hitung dan bandingkan tekanan hidrostatis yang dialami oleh kedua penyelam dengan G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, soal ini bisa dijadikan kuis ya, jadi kalian bisa sambil kerjain dan nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan, tadi kakak ingin mengingatkan ya, teman-teman pada ingat kan pertanyaan kita di awal tadi apa? Jadi mengapa sih genang telinga itu terasa sakit ketika kita berenang di kedalaman yang dalam? Jadi jawabannya adalah dapat disimpulkan karena adanya tekanan hidrostatis. Jadi semakin dalam kita berada di dalam air, maka tekanan fluida yang menekan tubuh semakin besar sehingga membuat telinga terasa nyeri. Nah, fenomena ini juga tidak hanya terjadi pada saat menyelam, tetapi juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bendungan, pipa air, atau galon yang kita gunakan di rumah. Jadi kesimpulannya, semakin dalam suatu benda berada di dalam fluida, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.